Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2813 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat 14. Di bawah perikop peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama ini memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita semua orang percaya, supaya kita jangan mengambil keputusan yang bodoh untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk murtad, apalagi membuahi pikiran saudara meninggalkan Tuhan, murtad. Jangan pernah itu ada dalam pikiran dan niat hati saudara. Jauhkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak orang yang murtad? Saya menangkap di sini. Yang pertama, ayat 11, perhatikan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Yang pertama saudara, kenapa banyak orang yang murtad akhir-akhir ini? Karena mereka botol. Apa itu botol? Bodoh dan tolol. Masa iman yang memberikan keselamatan kepada kita, kita sampingkan itu, kita jual itu, kita tinggalkan itu hanya karena sesuatu yang sementara. Hanya karena ingin mengawini janda kaya, ingin mengawini duda yang kaya raya, sehingga saudara meninggalkan iman saudara hanya karena daging saudara, hanya karena ingin mendapatkan jabatan, pangkat. Saudara meninggalkan Tuhan. Bukankah itu sesuatu keputusan yang bodoh yang saudara ambil? Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan orang yang murtad, orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena perkara-perkara duniawi, itu adalah orang botol. Walaupun mungkin dia orang yang berpendidikan tinggi, dia mungkin bergelar profesor, doktor, dia mungkin berpangkat jenderal, atau mungkin jabatannya sangat-sangat strategis di negara kita. Lalu kemudian dia mengambil keputusan untuk murtad, meninggalkan Tuhan. Saya mau bilang orang itu botol, orang itu bodoh dan tolol.
Lebih baik saudara tidak punya harta yang berlimpah, saudara mungkin susah, menderita, karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Di dunia saudara sangat-sangat berat tekanan, pergumulan saudara tiada henti. Tapi saudara ada Yesus. Betul saudara menderita, susah dan miskin. Tapi saudara tidak botol seperti orang yang ingin kaya, yang ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan jodoh, meninggalkan Tuhan. Saudara lebih bijaksana daripada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul saudara susah ikut Tuhan Yesus, saudara menderita. Tetapi ada keselamatan, ada janji Tuhan tentang hidup kekal bagi mereka yang tetap bertahan dalam iman mereka. Mereka mendapat upah, yaitu hidup kekal. Amin. Makanya saudara harus bertahan dalam penderitaan saudara karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara harus tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan goyah saudara. Karena penderitaan yang kita alami di zaman sekarang ini tidak sebanding dengan apa yang akan nanti Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berlaku botol hanya karena perkara-perkara dunia. Saudara tinggalkan Tuhan, jangan. Jauhkan itu dari pikiran, hati, niat saudara, jauhkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, tetap kuat, tetap bertahan. Walaupun berat, tetap setia ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, kenapa banyak orang yang murtad akhir-akhir ini? Yang kedua, saudara perhatikan ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang saya tangkap di sini, kenapa banyak orang yang murtad? Karena mereka tidak bertumbuh dalam Tuhan. Mereka itu diibaratkan sama seperti seorang bayi. Masih diberi makanan-makanan yang ringan. Diberikan susu, bukan makanan keras. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mental bayi-bayi rohani, ketika mereka disinggung dengan firman Tuhan dengan keras, nangis. Mereka ngambek saudara, pindah gereja. Itu menandakan saudara masih anak-anak rohani. Walaupun rambut saudara sudah terjadi penebangan liar, saudara sudah berambut putih, saudara sudah mungkin dari sisi umur sudah lanjut umur, sudah dewasa, sudah tua, tetapi saudara masih ngambekan, saudara masih tersinggung dengan firman Tuhan. Itu menandakan saudara sudah berpuluh-puluh tahun saudara jadi Kristen, tapi saudara tidak bertumbuh. Saudara dari dulu sampai sekarang saudara masih anak-anak rohani, masih dilayani. Firman Tuhan ini dengan keras mengatakan dari sudut waktu sudah seharusnya saudara sudah ngajar, bukan lagi diajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini yang terjadi pada orang-orang Kristen sekarang? Saudara, di jemaat kami ada beberapa yang baru percaya Tuhan sudah 2026, 5 tahun, 2021 mereka mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus. Saudara, tadinya mereka masih diajar, tapi sekarang mereka sudah mengajar, saudara. Amin, haleluya. Sedangkan yang lain, saudara, masih terus dilayani, masih terus diajar. Padahal dari sudut waktu, mereka orang-orang Kristen dari lahir, tapi masih terus diajar. Sudah seharusnya kita mengajar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Salah satu bukti kita bertumbuh dalam Tuhan,
kita mengambil keputusan untuk melayani. Amin. Tadinya kita masih dilayani ya karena kita masih anak-anak rohani. Tanda kita dewasa dalam Tuhan, kita sekarang beralih dari yang dilayani sekarang melayani. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda kita mulai bertumbuh dalam Tuhan ketika firman Tuhan itu bicara dengan keras kepada kita. Kita tidak lagi memberontak, tapi kita menerima itu sebagai teguran Tuhan. Kita mengambil keputusan untuk bertobat. Amin. Bukan ngambek, bukan pindah gereja, tapi bertobat. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu menandakan kita sudah mulai bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Kenapa banyak orang murtad? Karena mereka tidak bertumbuh. Mereka gampang sekali terlepas, jadi kering. Kenapa? Karena tidak bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, perhatikan ayat 13 dan ayat 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kenapa banyak orang murtad? Karena mereka manja. Mereka hanya ingin makanan-makanan yang ringan. Saudara, lihat sekarang ini. Banyak orang Kristen, mereka keluar dari gereja, mereka pindah di gereja yang baru. Karena apa saudara? Karena yang baru ini khotbahnya sedap untuk didengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini tanda-tanda zaman bahwa orang mencari guru-guru menurut apa yang baik di telinga mereka? Mereka mencari pendeta mana yang khotbahnya yang sedap didengar, yang lucu, yang dia membawanya menghibur dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada hamba Tuhan, gembala, pendeta, mereka berkhotbah dengan keras, mereka semua kabur. Mereka semua melarikan diri dari kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini terjadi sekarang-sekarang ini? Coba saudara lihat, orang-orang yang datang di gereja-gereja yang mega church itu, banyak sekali mereka yang bersaksi, mereka hanya melarikan diri di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau hamba Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan dengan keras kepada saudara, itu menandakan saudara harus naik level. Amin. Harus beralih dari anak-anak rohani. Sekarang saudara harus bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, mereka yang murtad itu, mereka ketika menerima pengajaran yang mulai keras, mereka mulai angkat tangan. Ketika mereka diajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka mulai mundur. Coba saudara perhatikan, kalau hari Minggu ramai saudara, tapi kalau tempat untuk melatih jemaat, untuk melakukan amanat agung, sepi peminat saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena jemaat diajarkan hal-hal yang membuat jemaat itu menjadi pribadi yang manja. Makanya ketika firman Tuhan mulai keras, mereka gak mampu, mereka gak kuat. Saudara, saya melihat kenapa jemaat itu menjadi pribadi yang manja, tidak bertumbuh. Saya melihat ada seperti dua sisi di mata uang koin, saudara. Kesalahan yang pertama itu dari jemaat, yang memang mereka tidak mau bertumbuh. Yang kedua, bisa saja kesalahan dari hamba Tuhan
yang terus mengajarkan kepada jemaat tentang makanan-makanan ringan, tentang berkat, sehingga ketika jemaat mengalami penderitaan, pergumulan, persoalan, tekanan dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, mereka nggak kuat, saudara. Ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat, jangan-jangan itu kesalahan dari kita hamba Tuhan yang mengajarkan selalu berkat, atau memang kesalahan dari jemaat yang tidak mau bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita terus belajar dari kesalahan supaya kita semakin bijaksana? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat pengajaran kita. Kalau kita dari sisi hamba Tuhan, jangan-jangan yang kita sampaikan, ajarkan itu hanya makanan-makanan lembek, sudah makanan-makanan seperti susu dan bubur. Sudah saatnya kita mengajar mereka dengan makanan-makanan keras. Karena jemaat yang kita layani bukan sekolah minggu terus, saudara. Dari anak sekolah minggu 10 tahun yang lalu, sekarang mereka sudah menjadi orang-orang yang dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah layaknya, seharusnya saudara memberikan mereka makanan-makanan keras. Supaya apa? Mereka menjadi jemaat yang kuat. Amin. Kalau saudara jemaat, dengarkan ini. Saudara harus beralih dari anak-anak rohani menjadi orang yang dewasa dalam iman. Amin. Di saat saudara ditegur oleh firman Tuhan, jangan lagi ngambek, jangan lagi nangis, jangan lagi tersinggung. Saudara harus upgrade diri saudara menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bahaya murtad bagi kita? Bahaya murtad kalau kita meninggalkan Tuhan sudah pasti binasa. Bahaya murtad sudah pasti neraka tempat kita. Itu bahayanya. Makanya saudara jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saudara dan saya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena perkara-perkara dunia. Karena yang kita fokus adalah perkara-perkara sorga, bukan perkara-perkara dunia. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Yang pertama, jangan botol. Jangan menjadi orang Kristen yang bodoh dan tolol, yang mengambil keputusan-keputusan yang bodoh, meninggalkan Tuhan hanya karena jodoh aja, karena ingin dapat pangkat tinggi, jabatan, hanya karena ingin dapat gaji yang lebih besar. Saudara mengambil keputusan yang botol. Jangan. Saudara harus bertumbuh dalam Tuhan. Jangan jadi orang yang manja. Jangan jadi anak-anak kecil terus. Saudara harus dewasa dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memperingati kami tentang bahaya murtad. Hamba berdoa biarlah kuasa Tuhan meliputi kami semua sehingga firman Tuhan yang kami baca, dengarkan bersama-sama termeterai dalam hati kami. Kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini,
Bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.